Om Swastiastu. Izinkan kami dari SGD A9 untuk mempresentasikan hasil student project kami dengan judul Lactosa in Coronary Arterial Disease. Baik, ini merupakan nama dosen fasilitator dan evaluator kami. Ini merupakan nama anggota SGD kami. Bab 1 pendahuluan. Baik, perkenalkan saya Putu Aidi Haksmutami dengan NIM 21025111145 yang akan memaparkan terkait dengan latar belakang. Penyakit arteri koroner atau coronary arterial disease merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh penyempitan arteri koroner akibat adanya plak sehingga terjadi gangguan aliran darah ke otot jantung. Penyakit arteri koroner memiliki angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi di seluruh dunia, dan di Indonesia terdapat sekitar 1,9 juta populasi usia produktif yang menderita penyakit ini. Faktor risiko utama dari CAD meliputi gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, dan juga riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Selain itu, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa faktor makanan juga memainkan peran dalam perkembangan dan progresi dari CAD. Laktosa menjadi salah satu komponen nutrisi yang disebutkan memiliki efek terhadap progresi CAD. Laktosa merupakan gula yang dapat ditemukan pada susu ataupun produk olahan susu. Beberapa studi membahas terkait dengan efek konsumsi laktosa yang mempengaruhi progresi dari penyakit kardiometabolik melalui beberapa jalur seperti yang pertama, peningkatan hiperkolesterolemia, peningkatan kadar trigliserida serum, peningkatan stres oksidatif, dan juga pembentukan marker inflamasi. Adapun terdapat perbedaan hasil dari studi meta-analisis dan systematic review yang menyebutkan bahwa konsumsi laktosa hanya memiliki efek netral atau tidak secara signifikan mempengaruhi dari resiko CAD. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa hasil penelitian terkait dengan hubungan konsumsi laktosa dan penyakit arteri koroner menunjukkan adanya perdebatan yang masih berlangsung. Oleh karena itu, student project ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara konsumsi laktosa dan juga penyakit arteri koroner. Baik, perkenalkan saya Gusti Ngurah Bagus Baskara dengan 3 digit NIM terakhir 243. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apakah definisi dari laktosa? Yang kedua, apakah jenis dari CAD? Yang ketiga, bagaimana metode pencarian jurnal? Yang keempat, bagaimana pencernaan dan penyerapan laktosa? Yang kelima, apakah RDA laktosa? Yang keenam, apakah risiko gangguan laktosa pada CAD? Yang ketujuh, bagaimana pendekatan nutrisi laktosa pada CAD? Kedua, ada tujuan penulisan. Di sini tujuan penulisannya sama dengan rumusan masalah. Yang ketiga ada manfaat penulisan. Yang pertama ada manfaat teoritis. Dengan adanya student project ini, penulis dan pembaca dapat mempelajari lebih dalam dan menambah wawasan tentang lactosa in coronary arterial disease. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang di sini ada pertama bagi mahasiswa, student project ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran tentang lactosa in coronary arterial disease. Kedua, bagi masyarakat, student project ini diharapkan dapat menjadi informasi memahami lactosa in coronary arterial disease. Yang ketiga, bagi instansi, student project ini diharapkan dapat menjadi referensi mempelajari tentang lactosa in coronary arterial disease dan mengembangkan studi lebih lanjut tentang lactosa in coronary arterial disease. Sekian dari Saya Andini Amambarita dengan 3 digit NIM terakhir 020. Definisi laktosa. Laktosa merupakan suatu disakarida gabungan dari dua monosakarida yaitu glukosa dan galaktosa, di mana dalam hidrolisisnya laktosa ini memerlukan enzim laktose yang memecah laktosa di mukosa usus kecil untuk menghasilkan glukosa dan galaktosa, di mana dua molekul karbohidrat ini nanti akan dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Transport aktif digunakan untuk mengambil glukosa dan galaktosa ke dalam enterosit, dan protein transport yang sama digunakan untuk membantu difusi kedua monosakarida ini ke dalam suatu aliran darah. Jadi terima kasih. Perkenalkan saya Abraham Christopher Skudisudo, NIM terakhir 27. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari coronary artery disease. Jadi ini merupakan penyempitan atau penyumbatan pada arteri koroner. Nah, arteri ini berfungsi untuk menyalurkan darah ke otot jantung. Jadi bila aliran darah ini melambat, maka jantung tidak dapat oksigen cukup dan juga sehat yang nutrisi. Hal ini biasanya mengakibatkan nyeri dada yang biasa disebut angina.
Nah, koroner ini merupakan penumpukan pada plak pada arteri koroner yang menyebabkan koroner menjadi menyempit, dan juga koroner arteri di sini dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti gangguan jantung dan juga ada gangguan irama jantung. Mungkin sekian dari jawaban saya akan lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ide Bagus KD Dwi Diksa Pranata dengan NIM 21025111040. Pada penulisan literatur review ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka dengan kata kunci laktosa, lactose intolerance, coronary artery disease, kardiovaskuler, nutrisi, serta logika boolean N untuk mendapatkan jurnal ilmiah. Pencarian dilakukan melalui 3 database jurnal, yakni PubMed, Google Scholar, dan juga Science Direct. Data yang didapatkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan topik masalah yang dibahas, disertai dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Jody Suryawan dengan 3 NIM belakang 088. Saya akan menjelaskan mengenai pencernaan laktos. Sebelum dapat diserap, laktos harus diubah menjadi bentuk sederhananya, yaitu monosakarida glukosa dan juga galaktosa melalui proses hidrolisis oleh enzim pada proximal jejunum, yaitu enzim laktase. Namun selain menggunakan enzim tersebut, terdapat mikroba pada kolon yang memiliki fungsi serupa, berupa bakteri asam laktat, Lactobacillus dan juga Bifidobacterium, yang memiliki sisi enzimatik laktase beta galaktosidase. Untuk proses penyerapan akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Surya Putra Utama dengan izin belakang 45. Jadi saya akan menjelaskan terkait penyerapan laktosa. Jadi hasil pecahan laktosa tersebut akan diserapkan pada usus halus, tepatnya pada bagian usus kosong atau jejunum, dan usus 12 jari yaitu duodenum, dan diantar pada pembuluh darah. Glukosa dan galaktosa pada lumen usus halus akan dialihkan ke sistem sirkulasi oleh kotransport sodium glukosa. Terdapat 2 jenis kotransport sodium glukosa, yaitu SGLT1 yang dapat mengangkut kedua molekul tersebut dan juga SGLT2 yang spesifiknya mengangkut molekul glukosa. Kotransport tersebut kemudian membawa molekul pecahan laktosa bersama dengan 2 molekul natrium untuk melintasi brush border lumen usus ke enterosit melewati membran basolateral dan kemudian keluar menuju sirkulasi melalui transporter glukosa 2. GLUT2 ini dengan cara difusi tanpa energi. Kemudian glukosa dan galaktosa akan menuju organ yang membutuhkan. Mungkin saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sasmevki dengan NIM 210251174. Saya akan menjelaskan mengenai RDA laktosa ataupun Recommended Daily Allowance Laktosa. Nah, jadi menurut National Institute of Health di Amerika Serikat, seluruh orang baik yang memiliki intoleransi laktosa ataupun tidak memiliki intoleransi laktosa dapat mengkonsumsi sebanyak 12 gram laktosa setiap harinya. Nah, jadi 12 gram ini dapat dikonsumsi oleh seseorang tanpa menimbulkan gejala-gejala yang disebabkan oleh intoleransi laktosa, sehingga cukup aman 12 gram ini. Namun, bagi beberapa orang juga dapat mengkonsumsi laktosa lebih dari 12 gram ataupun kurang dari 12 gram tergantung dari kemampuan mereka untuk mengkonsumsi laktosa dalam tubuh mereka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Nimade Sukmaningsih dengan NIM 21025111019 akan menjelaskan terkait dengan risiko gangguan laktosa pada CAD atau coronary artery disease. Laktosa merupakan gula disakarida dari glukosa dan juga galaktosa yang terdapat dalam susu. Produk susu mengandung banyak komponen nutrisi yang penting tetapi juga mengandung lemak jenuh yang tinggi. Produk susu merupakan satu-satunya kelompok makanan yang komponen penyusunnya lebih dominan terdiri atas lemak jenuh dibandingkan dengan lemak tak jenuh, sehingga dapat mendukung pernyataan bahwa produk susu dapat merusak kesehatan jantung. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu seperti yang pertama pada tahun 2012, menunjukkan adanya korelasi potensial antara intoleransi laktosa dan juga penyakit hipertensi serta penyakit arteri koroner atau CAD. Kemudian selanjutnya pada beberapa penelitian sebelumnya, produk susu dikaitkan dengan banyak efek negatif karena kandungan asam lemak jenuhnya yang dapat menyebabkan peningkatan dari kadar kolesterol low density lipoprotein atau LDL sehingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi produk susu rendah lemak atau tanpa lemak sehingga dapat mengurangi risiko coronary artery disease. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Prastia Putri dengan 3 digit NIM akhir 190. Jadi sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu risiko gangguan laktosa pada CAD. Temuan terbaru menunjukkan bahwa hubungan antara SFH dan CAD mungkin kurang jelas dari yang diperkirakan sebelumnya. Dalam studi observasional, konsumsi susu berbanding terbalik dengan kejadian CAD. Berdasarkan penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa produk susu memiliki efek netral pada kesehatan jantung. Beberapa penelitian menemukan hasil mengenai konsumsi produk susu sebagai faktor pelindung terhadap patologi, dan pada penelitian lainnya juga telah menunjukkan manfaat dari susu rendah lemak dalam ada kaitannya dengan diabetes mellitus tipe 2 dan risiko stroke. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membandingkan dampak produk susu rendah lemak, biasa, dan tinggi lemak pada hasil klinis terkait kardiovaskular. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gusti Agustin Siningrat dengan tim terakhir 222 akan menjelaskan mengenai pendekatan nutrisi laktosa pada CAD. Jadi dalam pendekatan nutrisi untuk penyakit arteri koroner atau CAD ini, perhatian khusus itu diberikan pada manajemen faktor risiko berhubungan terhadap jantung. Kemudian tergolong pengendalian kadar kolesterol, lalu tekanan darah, dan juga berat badan. Namun dalam konteks laktosa, peran spesifiknya dalam CAD itu sepenuhnya dipahami dalam penelitian saat ini. Jadi di mana laktosa itu merupakan gula alami terkandung pada produk susu dan biasanya itu dicerna oleh enzim laktase dalam tubuh. Lalu ada beberapa orang yang mengalami intoleransi laktosa di mana itu mereka kekurangan enzim laktase yang cukup untuk mencerna laktosa dengan baik. Di mana itu dapat menyebabkan beberapa gejala, yaitu yang pertama ada perut kembung, lalu diare, dan terakhir ada kram perut selesai mengkonsumsi produk susu. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Integrasi Tekai dengan 3 digit terakhir 058. Produk susu dengan laktosa seperti susu kemasan, keju, dan yogurt mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang dapat merusak kesehatan jantung. Penting untuk diketahui bahwa pendekatan nutrisi untuk CAD haruslah komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Oleh karena itu sangat disarankan untuk melakukan konsultasi pada dokter atau ahli gizi berkualifikasi untuk mendapatkan saran yang sesuai berdasarkan kondisi kesehatan. Namun, seseorang dapat melakukan beberapa hal dalam mengelola kondisi ini, seperti mengonsumsi nutrisi yang seimbang dan sehat untuk membantu mengelola CAD, utamakan makanan yang sehat dan rendah kolesterol termasuk buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ikan, dan daging tanpa lemak, kurangi makanan tinggi lemak jenuh, gula, dan garam, dan apabila ingin dan perlu untuk konsumsi susu, utamakan yang tidak mengandung laktosa. Dan selain dengan nutrisi, penting juga untuk menjaga pola hidup sehat, yakni dengan berolahraga teratur, tidak merokok, dan mengelola stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nilo Amitanusa Putri dengan 3 digit tim lain 1250. Baik, di sini ada pun kesimpulan yang dimana coronary artery disease yaitu merupakan suatu multifaktorial yang ditandai oleh penyempitan arteri koroner akibat adanya flek pada dinding pembuluh arteri koroner yang sehingga terjadinya gangguan aliran darah ke otot jantung. Sedangkan laktosa yaitu ialah salah satu sumber energi karbohidrat yang berbentuk diskasarida yang terdiri dari 2 monosakarida, yakni glukosa dan laktosa, yang dimana proses metabolisme dan absorbsinya itu dia awali dengan adanya pemecahan bentuk menjadi lebih sederhana. Pada masa perkembangan kita sudah dimulai dengan adanya pengekskresian enzim laktase, yang dimana pada RDA yaitu merupakan jumlah nutrien adekuat untuk seorang yang sehat, dan dimana juga dapat berubah mengikuti kondisi dari individunya tersebut. Baik, next. Baik, ada pun saran yang dimana diperlukan ada pemahaman yang lebih baik terkait laktosa in coronary artery disease dari definisi, penyerapan, dan pencernaan laktosa serta gangguan laktosa, yang dimana nanti kita dapat mengidentifikasi gangguan CAD dengan tepat dan mencari literatur review dengan baik. Baik, sekian dari SGD A9. Jika ada salah kata, kami semua mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.